Saya tidak pernah mengatakan saya dicopot gara-gara menceritakan nonton, tapi itu adalah persepsi publik. Sekarang Gatot bantah narasi PKI, salahkan publik. Kayak gini mau nyapres. Dikutip dari siwo.com, ditulis oleh Nina Nur. Pada bulan September ini, publik sudah mengantisipasi akan bergulirnya narasi-narasi berbau PKI. Sudah fasih kita. Siapa sih yang gak percaya adanya kebangkitan PKI di zaman now? Kalau Densus 88 nangkapin teroris, nah itu kita percaya. Orangnya yang ditangkap ada, jaringannya dipaparkan oleh pihak kepolisian ada, senjata ada, barang-barang yang berkaitan dengan ISIS ada, kejahatan mereka pun ada. Sudah beberapa kali terjadi aksi para teroris di Indonesia, sangat jelas. Sedangkan PKI, mana? Yang ada benderanya yang dibakar-bakar sama PA212, tapi tidak pernah sekalipun mereka ini melaporkan asal mula bendera itu ke pihak kepolisian. Akhirnya narasi PKI sekedar jadi bahan tertawaan setiap bulan September. Lucunya lagi, gerombolan kadrun dan para dedengkotnya masih saja pede mengusung narasi PKI ini. Bahkan seorang mantan Panglima TNI seperti Gatot Nurmantio, dia tidak malu mengusung narasi PKI, mengaku sudah mencium adanya kebangkitan PKI gaya baru sejak 2008. Lah, terus selama jadi Panglima TNI, dia ngapain aja ya? Masa cara dia melawan kebangkitan PKI dengan menginstruksikan kepada jajarannya agar memutar film G30S PKI di seluruh Indonesia? Bukankah kalau sudah tahu ada kebangkitan PKI tinggal jalankan penangkapan? Ada dasar hukumnya kok. Kenapa baru sekarang koar-koar soal PKI? Kan wanje bener dia. Gatot pun mulai merasakan apesnya mengusung narasi PKI. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, rekam jejak Gatot pun dibongkar rame-rame oleh para netizen. Zaman now gitu loh, tinggal Google dapet aja. Bagaimana malunya Gatot ini karena apa yang dia katakan soal PKI sekarang ini sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah dia sampaikan ke depan umum beberapa tahun silam. Ketika masih jadi Panglima TNI pun ada aib lainnya yang berhasil dibongkar oleh para netizen. Ini adalah reaksi para netizen karena Gatot juga yang bikin narasi aneh. Dan memang benar-benar saya diganti. Ngakunya dia dicopot dari jabatan Panglima TNI karena dia menginstruksikan pemutaran film G30S PKI. Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya. Maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja PDI, menyampaikan, "Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti." Saya bilang, "Terima kasih, tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya." Dan benar-benar saya diganti, ujar Gatot di sebuah video yang diunggah oleh kanal YouTube Herbu Beno Point pada hari Senin lalu, 21 September. Lalu dia juga menyinggung tanggal 1 Juni yang ditetapkan Presiden Jokowi sebagai hari libur Pancasila. Menurut Gatot, itu adalah keinginan PKI. Karena yang lahir pada 1 Juni adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan Bung Karno, dan RUU HIP yang dia sebut ingin mengganti dasar negara seperti keinginan PKI. Jadi maksud Gatot ini apa ya? Yang mencopot dia dari jabatannya dulu adalah PKI? Presiden Jokowi adalah bagian dari PKI? Atau DPR RI juga bagian dari PKI? Lucunya dan koplaknya, hari ini Gatot bagai menjilat ludahnya sendiri. Di sebuah video dari TV One yang dimuat di kanal YouTube-nya, Gatot menyangkal soal alasan pencopotannya terkait PKI. Saya tidak pernah mengatakan saya dicopot gara-gara menceritakan nonton, tapi itu adalah persepsi publik.
Gatot menyatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan dirinya dicopot karena menginstruksikan nonton film G30 SPKI. Saya tidak pernah mengatakan saya dicopot gara-gara mintakan nonton, tapi itu adalah persepsi publik. Dia pun mengatakan bahwa masa jabatannya sebagai Panglima TNI tergantung pada Presiden RI karena itu merupakan hak prerogatif Presiden. Saya diangkat hari ini, diberhentikan besok juga gak apa-apa. Sebelum pensiun juga boleh, makanya saya gak pernah bilang dicopot. Saya diberhentikan, ujar Gatot. Jadi saya tegaskan bukan karena itu, tetapi bisa saja terjadi seperti itu, papar Gatot. Maksudnya apa lagi nih? Kenapa kok menuduh publik yang mempersepsikan seperti itu? Wong jelas-jelas dia yang ngomong begitu. Kenapa perlu beberapa hari buat menyalahkan persepsi publik? Ada apa nih? Apakah Gatot mengganti penasehat politiknya? Atau ada sesuatu yang ditakuti oleh Gatot? Takut dijauhi partai politik kalau dia terus-terusan memainkan narasi PKI tanpa mengusung narasi lain yang lebih benar? Apa Gatot baru sadar bahwa namanya belum ada dalam daftar nama capres di berbagai survei elektabilitas? Diingat pun tidak sama publik. Lalu sekarang mengkambing hitamkan publik soal alasan pencopotannya. Halah, akhirnya bingung sendiri kan? Sekian dulu dari Kura-Kura.